Hubungan antara kasus Atlantis Baru dengan sumber hukum sebagai solusinya. Sumber hukum yang digunakan di sini yaitu traktat dalam bentuk Konvensi Montevideo 1933, Piagam PBB, serta arbitrase UNCLOS. Dan itu juga ada kebiasaan internasional, uti possidetis juris, dan juga ada putusan ICJ. Yang dianalisis adalah subjek dan pengakuan, kedaulatan dan proklamasi, dan yurisdiksi penangkapan kapal. Subjek dan pengakuan. Atlantis Baru belum memenuhi syarat, dan dengan kata lain Atlantis Baru belum dapat dikatakan sebagai negara berdaulat karena gagal memenuhi unsur kapasitas mengadakan hubungan internasional, hanya mendapat pengakuan dari 5 negara di antara 193 negara. Kedaulatan dan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Atlantis Baru yang bersifat sepihak tersebut tidak sah karena melanggar kedaulatan teritorial negara kontinental menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Juga tidak memenuhi syarat remedial cession, juga bertentangan dengan prinsip uti possidetis juris. Yuridis penangkapan kapal. Dalam kasus penangkapan kapal, riset Atlantis Baru digolongkan tindakan ilegal karena tidak memiliki jurisdiction to anchor yang sah, dan yurisdiksi tetap berada pada negara kontinental berdasarkan kedaulatan historisnya. Kesimpulannya, Atlantis Baru adalah negara yang tidak diakui, proklamasi sepihaknya dianggap tidak sah, dan Atlantis Baru tidak punya yurisdiksi. Solusi dari kasus Atlantis Baru ini yaitu dengan tidak mengakui kemerdekaan Atlantis Baru karena bertentangan dengan prinsip integritas teritorial dan belum adanya pengakuan internasional yang luas, serta menolak tindakan penangkapan kapal riset oleh Atlantis Baru sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Ketiga, mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau jalur hukum seperti arbitrase berdasarkan UNCLOS maupun Mahkamah Internasional. Dan solusi yang terakhir yaitu abstain di forum PBB. Di forum multilateral seperti PBB dan ASEAN, Indonesia sebaiknya abstain atau menolak resolusi yang mengakui Atlantis Baru serta mengordinasikan sikap dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Juga memantau perkembangan pengakuan internasional terhadap Atlantis Baru, serta memperkuat kapasitas hukum internasional di dalam negeri untuk menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan antara kasus Atlantis Baru dengan sumber hukum sebagai solusinya. Saya Jolenska Claudia Wesi dengan NIM 2025-21331 kelas R2G. Sekian dan terima kasih.